lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadlu sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putih, enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya adalah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Batalkan nasab Ba'alawi. Sebenarnya yang dibatalkan banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani juga dibatalkan. Al-Ahdal juga dibatalkan. Ahmad Ar-Rifai juga dibatalkan. Semuanya dibatalkan. Gitu. Kenapa? Karena tidak memahami ilmu nasab. Para ulama kita sudah memberikan metode untuk memahami ilmu nasab agar tidak mudah to'an fin nasab, mudah membatalkan nasab orang. Dengan informasi yang fit. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, banyak teman-teman yang memberikan amanah kepada Al-Fakir untuk menjawab beberapa statement yang sudah mulai menyebar di media sosial. Terutama masalah kemarin hasil diskusi di Banten. Kalau hasil diskusi di Banten jelas ya, nasab Ba'alawi itu maqtu'un bi sihhatih. Ya, bahwa nasab Ba'alawi itu maqtu'un bi sihhatih. Nasabnya itu sahih. Al-Habib Hanif Al-Atas sudah membawakan 64 para ulama yang fiqh terpercaya, keilmuannya itu sangat luas, dan ini ulama dunia, bukan ulama kelas lokal, ulama dunia ya. Al-Imam Ibnu Hajar, Syekh Murtada Az-Zabidi, As-Samarqandi, Yusuf An-Nabhani dan lain sebagainya. Itu kitabnya dipelajari di semua pesantren. Itu yang mengifbat. Yang membatalkan nasab Ba'alawi siapa? Google. Tulisannya siapa? Murad Syukri, orang aliran sesat, orang-orang kalangan Salafi Wahabi, aliran yang sesat juga, yang berstatement membatalkan nasab Ba'alawi. Sebenarnya yang dibatalkan banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani juga dibatalkan. Al-Ahdal juga dibatalkan. Ahmad Ar-Rifai juga dibatalkan. Semuanya dibatalkan. Gitu. Kenapa? Karena tidak memahami ilmu nasab. Para ulama kita sudah memberikan metode untuk memahami ilmu nasab agar tidak mudah to'an fin nasab, mudah membatalkan nasab orang. Itu dosanya besar sekali, saudara. Harus paham ilmunya. Kalau kita mau belajar tafsir ya, mau bab nasikh mansukh, mau bab asroru tartibi suwar, mau bab ilmu nahwu sorof atau yang lain, itu belajar ke ulama tafsir. Jangan belajar ke tukang tambal ban seumpama, gak nyambung. Lalu mengait-ngaitkan bahwa mengatakan ya ada video ya, bisa jadi mungkin Sayyid Ubaidullah ini adalah menantu seumpama, ada perkataan begitu. Bisa jadi ini menantu sesuai dengan tradisi Kristen atau Yahudi begitu. Ini kan ngawur. Kenapa saya katakan ngawur?
Aduh, gimana ya? Kalau dikatakan mantu berarti kan Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu punya anak perempuan. Sedangkan di dalam Syajarah Mubarakah itu anaknya kan cuma 3, Ali, Husain, Muhammad. Pakai adat hasr ya, kalau kata Kiai Imaduddin ya. Sudah ini aja. Seharusnya kan punya anak perempuan baru bisa dikatakan mantu gitu loh. Jadi kalau dikait-kaitkan sama agama lain itu gak nyambung. Kita itu kalau belajar sesuatu pakai ilmunya. Ya, belajar fikih, ilmu fikih. Jangan ilmu lintas agama, gak nyambung. Bau belajar ilmu nahwu shorof, contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu mubtadaun zaidun wa adirul khabar in kunta zaidun adirun manitadar. Hukumnya rafa wa rafa'u mubtada'an bil tidak kata qarfu khabari bil mubtada. Ada alnya al harfu ta'rifin awil mufaqqar fa namatun raf takin fihi namat. Kemudian isi ma'rifat wa ghairuhu ma'rifatun kahum badi wa hinda wa ibni wal gulami waladhi. Nah, itu kan Imam Ibnu Malik, Alfiyah Imam Ibnu Malik. Ada ilmunya, ilmu nahwu namanya. Jangan semuanya dikaitkan sama Kristen sama Yahudi. Gak nyambung, karena ada metode ilmu nasab. Makanya harus belajar fikih dulu. Apa itu syuhrah wal istifadah. Tidak mengait-ngaitkan ini gimana di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 tidak ada catatan. Lalu kenapa berani mengklaim? Karena gak nyambung pertanyaannya itu. Bukan seperti itu ilmu nasab. Sesuatu yang gampang jangan dibikin ribet ya. Sesuatu yang gampang itu jangan dibikin ribet. Tanyakan kepada ahlinya. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau kita tidak tahu jangan mencoba memaknai sendiri. Gabrul nanti artinya. Bertanyalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama kalau kita tidak tahu. Ini ilmu agama Islam. Kefikohan seorang ulama itu sangat penting perannya. Lalu kalau kita membatalkan hanya karena tidak ada manuskrip, padahal ini gak ada kaitannya sama manuskrip ya. Makanya kalau belajar ilmu fikih pasti paham. Ini gak ada kaitannya sama manuskrip sebenarnya. Kalau mau membahas manuskrip, ya syarat thubutun nasab, penetapan nasab yang pertama itu ya sudah. Ayyura khattun nasabah mausukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Ada tulisan ahli nasab yang terpercaya, diketahui tulisannya, kemudian sudah tertahqiq. Itu selesai, saudara. Agar tidak terjadi ta'an fil ansab, tidak mudah membatal-batalkan nasab orang. Lalu dibikin ribet, ya, dibikin ribet harus ada manuskrip begini begitu, lalu dikaitkan dengan Kristen dan Yahudi. Aduh, itu gak, mohon maaf, itu gak nyambung gitu. Pahami ilmunya dulu, baru berkomentar. Wali Song la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa.
kita mesti Masih ingat saya ketika itu beliau
menyebut satu ayat wattaba'tu millata abai. Ini kata beliau Ustadz Mansur, umumnya orang tuh ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren. Tapi kata Habib Jintan, baca wattaba'tu yang penting tuh ikutnya, bukan bapaknya. Saya masih ingat. Terus Gus-Gus diem semua. Sadar kalau dimarahin Habib Jintan. Jadi ya Gus-Gus diluk semua. Tak tanya kenapa diluk. Ini orang dari Jakarta kok marah Gus-Gus. Ya itu unik. Itu cara istidlal guru-guru kita. Jadi kalau wattaba'tu millata abai, kata beliau rohnya itu di wattaba'tu itu. Ittiba awal cuma iftakhir badai. Ittiba awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya. Jangan bangga dulu nggak ittiba gitu. Jadi alim dulu baru bangga Habib Jintan. Jangan bangga muridnya Habib Jintan ndak alim-alim. Gitu Beb. Ya. Jadi memang saya secara sengaja cerita sanad ini saya baca Mas Jamal ya, panggilannya apa? Mas Jamal. Mas Jamal ya. Pertama saya baca Al-Iqdul Farid, ini karangannya Said Muhammad bin Alawi. Di sini saya baca supaya barokah dari karangannya Sayyid Muhammad. Di antara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia, beliau ngendikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Wal Habib, ya Kuitang ini Bebe. Ya, jadi juga. Ya ini juga jad beliau dari omnya Wal Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas Sahibitat. Wal Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri. Wal Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Wal Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Nah ini Wal Habib Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Terus ketika beliau cerita Sanad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau ngendikan Arwi Sunan Ad-Darimi anis Sayyid Salim bin Jiddan Alian anil Habib Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al-Alawi Mufti Batawi. Ya, an Utsman bin Hasan Ad-Dimyati anil Amir Al-Kabir. Jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan, selain faktanya beliau sering ta'lim juga mudawwan dibukukan. Saya pernah hormat kholnya Syekhona Khalil. Di situ di antara manaqibnya ditulis min ajalli ta'lamidhi Salim Al-Habib An-Nasib Salim Maula Jindan, Alu Jindan disebut di situ. Jadi ini bukan cerita untuk tafakhur, bukan untuk fakhriyah, tapi ini memang fakta untuk fakhriyah. Karena pondoknya buyut saya juga namanya fakhriyah, Minal fakhriyah ilal fakhriyah. Ya, minal fakhriyah ilal fakhriyah kata. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula Al-Ju'fi ini Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga Al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa mbok parmin mbok parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ba'da kitab Bilal Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi. Di kitabnya Sayyid Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kebetulan ditanya itu Maimunah. Enggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu, kalau Saudah itu enggak. Itu Maimunah jawabnya, kalau kita enggak ngalamin, coba tanya Aisyah yang potensi ngalamin dicium pas Ramadan. Sebetulnya istri yang Nabi itu sama Aisyah itu ya agak gimana yang namanya Doro itu ya rival. Akhirnya tanya, ya Aisyah gimana hukumnya lelaki mencium istrinya pas Ramadan? Ya dijawab sama Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Yang lainnya nggak bisa jawab, mau nggak ngalami. Jadi sanad tuh kadang ya cocok nggak cocok ya memang itu fakta. Cara mandi junub, kayak apa pinternya sahabat cowok kalau mandi junub ya nggak tahu. Akhirnya tanya sama Sayyidah Aisyah, sama Sayyidah Maimunah. Apapun dekatnya istri Rasulullah, kalau perang ya tidak tahu. Wong itu lelaki. Begitu juga
afdolus sahabah kayak Abu Bakar, kadang harus mendapatkan hadis dari orang-orang yang nyun sewu agak deso, bahkan kadang maula kayak Sauban, kayak Robi'ah bin Ka'ab, orang-orang biasa sekali, khotim dulu. Tapi ini kan barokahnya khotim itu tahu keseharian Rasulullah SAW di dalam. Misalnya Anas, apa kenangan kamu dengan Rasulullah? Kenangan saya itu saya khotam tu Rasulullah SAW asyra sinin. 10 tahun saya itu tidak pernah melakukan sesuatu, ditanya Nabi 5 sonata. Walali se'in taraktu 5 tarakta. Sehingga kalau saya pas baik itu ya gak berani tanya anak dalam saya, ngapain kamu? Ben sama pinter anut sunah Rasulullah SAW. Akhirnya can dalam kula nggih saenake beb gemrang ora tau ditakoki. Jadi hal-hal seperti ini itu keseharian yang harus kita suka.